Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom on fire. Kita akan sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastra. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom dewasa muda rayon 3. Semuanya serukan di ibadah gabungan tahun paradigma yang baru. Kita percaya sungguh Tuhan Yesus akan memberikan kita kuasa untuk menciptakan yang terbaik di tahun 2022. Dan kita menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman. Katakan amin. Mari kita angkat tangan kita dan kita mau menyembah Tuhan. Hiralabasande, Hiranamasando, Haleluya. Hiranamasando.
syukurmu. Haleluya. Kami sembah Tuhan, kami puji. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, dimuliakan. Haleluya, haleluya. Mari kita mulai berbahasa roh, kita sembah Tuhan. Kau disembah Tuhan, Kau dipuji Bapa di tempat yang maha tinggi. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau senangkan Engkau Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kami menyenangkan Engkau. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerindu, senangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kerinduanku, kerinduanku, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh, kerinduanku, menyenangkan-Mu Bapa. Hiralabashane, hiralamasala, menyenangkan-Mu Tuhan, senangkan Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran, kami puji Tuhan, kami sembah Tuhan. Oh, hiraulah basane, mari mulai menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow.
menyenangkan hatimu Tuhan. Hina nama Sando. Haleluya. Haleluya. Biar di tahun yang baru, tahun paradigma yang baru, ajari kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hurabasyanamu rabalaba. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Yes. Kami mau bersyukur Tuhan, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Biarlah kami semakin menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan. Mari dewasa muda senangkan Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Mari berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan Yesus.
yang paling meriah buat Tuhan. Sorakan haleluya. Biar ini kerinduan kami boleh terus menyenangkan hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom dewasa muda Tuhan. Saya bersyukur kita terus dalam penyertaan Tuhan. Di tahun 2022 ini Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Yang setuju katakan amin. Rasanya belum terlambat kalau saya mau mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus dahsyat di tahun paradigma yang baru. Biar Tuhan terus memberikan paradigma yang baru buat kita semua. Semangat terus, Tuhan Yesus dahsyat. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Haleluya. Come on dewasa muda Tuhan. Oh yeah. Yuk tepuk tangan semua, come on. Woo. Sambil sorakan. Woo. Bersama-sama katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sorak-soraknya mana buat Tuhan? Sorakan. Come on. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Semuanya ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Langit dan bumi, oh langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Kau ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Mari tepuk tangan semua, come on. Haleluya. Sorakan haleluya. Oh, Kau dahsyat Tuhan. Kami memuji-Mu. Bersama-sama katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa? Amin. Haleluya. Oh. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Oh. Haleluya. Come on semuanya. Sing haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sambil tepuk tangan, come on. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bersorak haleluya. 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 Sorangan haleluya. Mari lebih lagi.
puji Tuhan. Ada kuasa di dalam-Mu Tuhan, kuasa yang membebaskan kami. Haleluya. Oh, sorakan, come on, dengan semangat yang baru, semangat yang luar biasa. Haleluya. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Come on. Kota benteng perlindunganku. Katakan, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Come on dewasa muda, mari kita tinggikan Tuhan. Di dalam segala hal ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Wow. Katakan, namanya Tuhanku, yang teguh, kota benteng perlindunganku. Oh, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal ada kuasa. Kalau boleh sambil lompat yuk katakan, Engkau yang Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Yeay. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan, nama di atas segala nama, nama yang membebaskan kami, nama yang telah membebaskan. Oh, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan, nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Oh, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk, amin, pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Come on. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Katakan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama. Sekali lagi, katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, oh, ada kuasa dalam nama Yesus. Katakan, ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Wow. Sorakan haleluya. Kami percaya ada kuasa di dalam-Mu Tuhan. Yang setuju sorakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya.
Mari sama-sama saudara kita mau memperkatakan DNA kita. DNA kita ialah restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Mari berikan tepuk tangan sambil sorak-sorai. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Kau kecintaan kami Tuhan Yesus. Jesus. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. How I love you, how I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Sing Jesus, Jesus, Jesus. You are the one I love. Oh Jesus, Jesus. Oh Jesus. Forever I love you, Lord. How I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord, with all of my heart. I love you. I love you, Lord. You, Lord. I love you, Lord, forever. Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. You are the one I love. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Forever I love. Panggil namanya Jesus. Oh, Jesus. Jesus. You are the one I love. Oh, Jesus. 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 Forever I love you, Lord. Forever. Forever I love you, Lord. Forever I love you, Lord. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama siapkan hati kita. Kita akan sama-sama dengan pesan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala kita, Bunda Christine. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom para dewasa muda, apa kabar?
Saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Sekali lagi saya mau sampaikan selamat tahun baru. Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Dan kita memasuki tahun paradigma yang baru. Dan saya percaya Tuhan sedang berbuat perkara-perkara yang dahsyat atas hidup saudara dan saya di tahun ini khususnya. Katakan amin. Puji Tuhan, saya mendapatkan tema dari Rico. Dikatakan tema kita kali ini tentang New Year, New Spirit, New Paradigm. Wah, dahsyat saudara ya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Ada di tahun yang baru ini ada roh yang baru. Dikatakan paradigma yang baru. Dan saya percaya itu akan terjadi atas Anda semua kita ini. Katakan amin. Saudara, kita akan lihat dalam Yehezkiel 36 ayat 26. Dikatakan begini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Katakan amin. Berapa banyak yang mau mengalami seperti ini? Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Kalau kita rindu mengalami ini, saudara, dikatakan yang pertama kita lihat ayat 25-nya terlebih dahulu, saudara ya. Yehezkiel 36 ayat yang ke-25. Dikatakan begini, saudara. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu. Dan dari semua berhala-berhalamu, aku akan mentahirkan kamu. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami sesuatu yang baru, khususnya dalam paradigma yang baru, saudara. Oh, hati yang baru, roh yang baru dengan Tuhan. Saya terlalu percaya, dikatakan ayat dasarnya seperti pada waktu yang lalu saya sempat sampaikan di ibadah raya. Dikatakan betapa suci dan salehnya saudara dan saya harus hidup. Katakan amin. Itu dia. Itu dasarnya, saudara. Nah, dikatakan di sini, saudara, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kita, saudara. Nah, saudara, karena itu dikatakan yang pertama kita tahu, izinkan Tuhan untuk mentahirkan kita. Izinkan Tuhan untuk mentahirkan saudara dan saya, menguduskan saudara dan saya. Kok Bunda ngomong mengizinkan ya? Ya udahlah, kalau mau dikudusin ya kudusin aja. Kadang banyak yang nggak mau, saudara. Keras hati, enggak. Saya, ayo Tuhan bilang, ayo kudusin dirimu ya dalam mulutmu. Enggak. Saya nggak ngapa-ngapain kok. Ya, pikiran saya juga nggak ngapa-ngapain. Handphone saya juga begini-begini dong. Nggak mau, saudara. Karena itu, saudara, pesan Tuhan malam hari ini buat saudara dan saya. Kalau kita mau mengalami paradigma yang baru, hidup yang sungguh-sungguh baru di dalam Tuhan. Nomor satu, izinkan Tuhan untuk mentahirkan saudara dan saya. Yang mau lambaikan tangan. Haleluya. Saudara, di dalam King James Version ini dahsyat ayat ini ya, luar biasa. Dipikir tadi kita bicara tentang berhala. Oh, berhala ya. Berhala cuma dipikir patung-patung doang, saudara ya. Ya, itulah bayangan kita. Tetapi saudara, kita akan lihat. Dikatakan begini, saudara. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness and from all your idols. Loh, saudara, will I cleanse you. Apa tuh filthiness? Waktu dicek, saudara, nanti saudara bisa cek juga ya. Ini bicara kalau dikatakan tadi kenajisan, betul. Kekotoran, kemesuman, percabulan. Waduh, hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, saudara. Itu dia.
Tuhan mau kita mengizinkan Tuhan mentahirkan itu semua, saudara, dari hidup kita, dari pikiran kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari hati kita, perkataan kita. Hal-hal yang najis, ada najis bibir, saudara. Ya, dikatakan Tuhan mau, Tuhan saya mau hidup kudus itu. Dan dikatakan and from your idols. Wah, ini idols ini luar biasa, saudara. Dikira cuman patung-patung doang, ternyata idola. Ya, waktu saya mencatat dikatakan apa artinya idols itu? Dikatakan idola, pujaan, dewa, berhala. Oh, itu dia, saudara. Dikatakan di sini kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, idola itu berupa orang, ya, gambar, patung dan sebagainya yang menjadi pujaan. Saya tidak tahu, saudara, keadaan saudara. Pujaan saudara siapa? Idola saudara siapa? Gitu, saudara. Tapi malam atau siang atau pagi ini, saudara, Tuhan mau saudara dan saya dikatakan, ayo bersihkan itu. Minta ampun dari semua idola-idola, saudara. Waduh, ada yang idolanya, saudara, grup band. Waduh, ada lagi, saudara, idolanya drakor gitu ya. Apalagi dah macam-macam ya, saudara. Pokoknya idolanya dia, kesukaannya dia, kesenangannya dia. Saudara, untuk kita memiliki paradigma yang baru, untuk kita bisa dipakai Tuhan di era ini, dengar baik-baik. Tuhan mau kita mentahirkan diri. Izinkan Tuhan untuk mentahirkan kita dari semua idola-idola kita. Banyak minta ampun dan bertobat. Hanya minta ampun. Dan saya percaya, saudara, Tuhan mau. Oh Tuhan, rupanya ini yang bikin saya itu nggak bisa intim sama Tuhan. Ini rupanya, ya. Ada orang idolanya kerja. Jangan dikira, saudara, orang kerja itu kerja cuma cari duit, saudara. Tapi ada yang idolanya memang kerja. Gitu, saudara, ya. Pokoknya senang idolanya dia, saudara. Jadi berhala lama-lama, saudara. Ya, begitu libur stres. Ya, waduh, kenapa ini hari ini dan sebagainya. Tapi saya percaya Tuhan mau, ayo kita koreksi diri kita. Apa yang menjadi idolaku? Apa yang menjadi kesukaanku selain dalam hadirat Tuhan? Apa? Coba dicek lagi, saudara. Dicek lagi. Nanti orang mau ke gereja aja, saudara. Mau masuk hadirat Tuhan aja, nggak ada waktu. Kenapa? Kerja. Nggak ada waktu. Ini keluarga. Rupanya itu yang jadi berhala. Saudara, kita dalam pekerjaan harus fokus. Keluarga harus fokus. Tapi itu bukan jadi berhala dalam hidup saudara dan saya. Bukan, saudara. Nomor 1 prioritas kita, Tuhan Yesus. Amin. Kalau itu di nomor 2-kan, saudara, diganti dengan idola saudara, susah. Kita banyak ngalami hal kecewa. Tapi waktu saudara nomor 1-kan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Rupanya saya tempatkan prioritas di atas Tuhan itu idola-idola itu loh, saudara. Idola yang kita idolakan, ya. Jadi dikatakan sehingga Tuhan nomor sekian, saudara. Pantes banyak stresnya, saudara. Banyak orang Jawa ngomong nelongso. Kecewa, ya. Wah, tapi saya percaya saudara semua kita mau menang. Katakan amin. Kita mau menang. Kita banyak menguduskan diri. Oh, saya ajak saudara, yuk angkat kedua tanganmu, bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Oh, ralawaya syandara lawa. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Oh, mungkin kami, Tuhan, menomorsatukan hal-hal yang bukan Tuhan Yesus. Ampuni kami, Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami, Tuhan. Kuduskan kami, tahirkan kami. Terima
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Amin. Waktu kita merendahkan diri, kita bertobat saudara. Baru dikatakan ayat 36 itu tadi berkata, Tuhan akan berikan hati yang baru. Dikatakan saudara, di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan sebagainya. Tuhan kasih saudara, hati yang baru, bahkan roh yang baru di dalam hidup kita. Hati yang baru. Saya percaya anggur yang baru Tuhan akan curahkan. Tapi kirbatnya ini loh, hati. Hidup kita ini mesti baru. Jadi kirbat yang baru. Gimana caranya? Ayat 25 tadi kita sudah bahas bersama-sama. Nanti Tuhan kasih hati yang baru saudara. Oh ya Tuhan. Oh, aku waktu yang lalu banyak kecewa Tuhan. Aku banyak kesel Tuhan. Aku banyak menomorduakan Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Hati kita jadi baru saudara. Katakan amin. Oh, bebas dari sakit hati, bebas dari kesombongan yang ada, saudara. Tuhan akan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Roh Kudusnya akan memenuhi hidup kita, saudara. Akan berdiam di dalam kita, saudara. Akan menuntun hidup kita. Karena itu dikatakan, saudara, kita akan memiliki paradigma yang baru. Waktu kita meminta ampun, mentahirkan diri, mengizinkan Tuhan mentahirkan hidup kita. Dan saudara, Tuhan kasih kita hati yang baru. Haleluya. Roh yang baru, Roh Kudusnya penuhi hidup kita. Dikatakan saudara. Makanya nanti punya paradigma yang baru. Jangan mikir paradigma baru dulu sebelum hidup kita diberesin sama Tuhan, saudara. Nanti campur-campur enggak karuan. Ya, ingat baik-baik. Gembala pembina kita sampaikan, paradigma yang baru itu identik dengan sorgawi. Katakan amin. Bukan duniawi, bukan sorgawi. Ingat baik-baik. Jadi paradigma yang baru itu identik dengan sorgawi. Jadi kalau tidak mengarah ke sorga, bukan sorgawi, bukan. Itu paradigma lama. Ya, perlu berubah saudara. Jadi paradigma baru. Ya, dikatakan Tuhan ubah kita saudara. Dari duniawi menjadi sorgawi. Nah saudara, kita lihat Roma 12 ayat 2 ya. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Dan yang sempurna. Katakan amin. Tapi saudara, ada terjemahan dari New Living Translation. Ini bagus saudara ya. Kita mau baca dan kita mau belajar sama-sama ya. Dari Roma 12 ayat 2 berkata begini. Don't copy. Wah, dahsyat. Don't copy the behavior and customs of this world. Artinya apa saudara? Jangan meniru. Jangan meniru tingkah laku, tabiat, adat istiadat, kebiasaan dari dunia ini. Jadi dikatakan saudara, jangan tiru, don't copy. Oh, namanya juga tinggal di dunia, Bunda. Ya gimana? Makan juga masih nasi, ya kan? Ya minimal lontong gitu ya, saudara ya. Gimana kita enggak copy? Enggak, tidak, saudara. Daniel, Sadra, Mesa, Abednego, ingat saudara? Mereka tinggal di Babel. Tapi mereka tidak hidup menurut adat kebiasaan orang Babel. Gak sama cara hidupnya. Juga saudara, dikatakan jangan copy. Tuhan mau saudara, kita masih hidup di dunia. Tetapi cara hidup kita tidak sama dengan orang dunia. Katakan amin. Cara kita memandang, cara kita berpikir tidak sama loh dengan orang dunia. Andalan kita tuh Alkitab, firman Tuhan. Bukan teori-teori dunia, bukan.
Ya, sekalipun saudara ada dalam pekerjaan, tolong paradigma yang baru itu terjadi, dikatakan saudara ya. Don't copy adat kebiasaan kerja ya, memang begitu bunda. Ya, kalau enggak kayak gitu, ya mana dapat duit. Loh, siapa yang ngomong? Kan dunia yang ngomong kan, teman-teman kamu kan yang ngomong. Tapi Alkitab tidak berkata demikian. Don't copy, jangan ikuti, jangan tiru adat kebiasaan dunia, dikatakan saudara. Cara bisnisnya, amin. Udah jangan ikut-ikutan kotor saudara. Jangan ikut-ikutan sikut sana sikut sini, jangan. Kita punya acuan firman Tuhan, kita punya fokus itu Tuhan. Katakan amin. Jangan ikut-ikutan cara berpikir kita, saudara. Cara berpakaian kita, cewek-cewek ya. Sama. Modelnya sekarang begini kok bunda. Ya, perut kelihatan, paha kelihatan. Itu sama. Sekarang kebiasaan seperti itu. Siapa yang ngomong? Itu kan orang dunia. Saudara, saya percaya Tuhan mau engkau dan saya jadi putri-putri kerajaan Allah. Katakan amin. Ini perut, paha bukan buat tontonan. Bukan, saudara, bukan. Tuhan mau kita menguduskan diri, menguduskan hidup kita. Katakan amin. Cara ngomong kita, saudara, cara pandang kita, semua cara berpikir kita, saudara, cara bisnis kita. Bunda ulangi lagi ya. Semua jangan copy, jangan ikut dengan cara dunia. Yang mau lambaikan tangannya. But let God transform you. Oh, ini dahsyat. Tuhan akan mengubah. Biarkan Tuhan mengubah kita, saudara. Into a new person by changing the way you think. Tuhan akan mengubah kita menjadi seorang yang baru melalui perubahan cara berpikir. Ini apa? Paradigma yang baru. Haleluya. Then you will learn to know God's will for you. Dan kita akan belajar bagaimana mengerti yang Tuhan mau untuk kita. Amin, saudara. Mana yang baik, mana yang berkenan sama Tuhan, dan mana yang sempurna. Tuhan mau saudara dan saya hari-hari ini, ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ingat saudara, dari kakak saya, Pak Bernard Nyotora Harjo, beliau sampaikan, dikatakan Demo Sakarian sampaikan, hari-hari terakhir sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kali, saudara, akan terjadi 3 hal. Wah, gelombang kekudusan itu akan terjadi. Saya percaya saudara yang di marketplace, saudara, engkau akan hidup sungguh-sungguh, saudara, dengan kekudusan dari Tuhan. Justru saudara akan mengalami mujizat demi mujizat. Mungkin teman-temanmu, ya caranya sama bunda, ya seperti orang dunia. Tidak, saudara berkata, aku punya Tuhan yang dahsyat. Aku mau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, kudus, jujur. Justru diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Gelombang pertobatan dikatakan akan terjadi. Saya percaya di marketplace akan terjadi gelombang pertobatan karena hidup saudara. Engkau berkata-kata, engkau hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Akan membawa berkat, membawa kesaksian buat banyak orang. Dan yang ketiga, gelombang Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Oh, bunda percaya ini era Pentakosta yang ketiga. Tuhan mau saudara dan saya, ayo mentahirkan diri kita. Sehingga Tuhan akan berikan hati yang baru, roh yang baru, paradigma yang baru. Don't copy, jangan ikut-ikutan cara dunia. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh ralawaya syandaralawala, kau lihat Tuhan tangan-tangan yang diangkat. Ini kami Tuhan, kami mau bayar harga Tuhan. Kami mau bayar harga Tuhan. Terima kasih untuk menjadi messenger of the third Pentecost. Engkau memberkati para dewasa mudamu ya Tuhan. Engkau memberkati Riko, Wiwin Tuhan dan semua tim yang ada Tuhan. Berkati dewasa muda yang ada ya Tuhan. Bangkitkan dengan
yang dahsyat kami akan lihat di dunia marketplace, di dunia usaha akan terjadi kebangkitan. Murid-murid Tuhan Yesus di dunia marketplace bangkit, bangkit, bangkit dengan paradigma yang baru, yang sorgawi dan dahsyat. Mereka akan alami mujizat demi mujizat dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Sobat Muda, ibadah raya onsite atau ibadah tatap muka dapat diikuti di beberapa cabang atau ranting Rayon 3. Informasi cabang atau ranting yang sudah dapat diikuti secara onsite dan pendaftaran dapat dilihat melalui www.ibadah.gbirayon3.org. Ibadah raya online Minggu 23 Januari 2022 dapat diikuti melalui YouTube Banten Youth Revival mulai jam 7 pagi dan dapat diikuti pada jam-jam berikutnya. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Atau ditransfer ke rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land. Jangan lupa untuk menuliskan nama cabang atau ranting. Menara Doa Dewasa Muda Rayon 3 diadakan pada hari Selasa 8 Februari 2022 pukul 8 malam melalui Zoom. Wajib hadir bagi seluruh pengerja Dewasa Muda Rayon 3. Informasi mengenai ibadah Dewasa Muda dapat menghubungi 0812 1173 6422. Dan jangan lupa untuk follow Instagram Dewasa Muda Rayon 3 @bmrayon3. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita saudara untuk terima doa berkat. Tuhan terima kasih biarlah berkat daripada Allah Bapa di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati berlimpah-limpah-limpah. Amin.